Sudah, Pak. Baik, terima kasih Recording in progress. Mbak Teresia tadi ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Di kesempatan Zoom kali ini, biasanya di awal bulan itu dalam pelaksanaan PKL ada pengarahan. Yang kedua nanti selanjutnya diisi oleh Mbak Rizka ya, terkait dengan administrasi dan detailnya gitu. Baik, nah untuk yang IT, jadi di sini udah terlihat layarnya di teman-teman. Suara saya juga sudah jelas ya, maaf. Jelas, Pak. Sudah Oke, jelas, Pak. baik, sebentar ya, sebentar. Baik. Nah, kemarin pas teman-teman daftar itu dapat ID tracking ya di email ya. Nah ini, kayak gini bentuknya. Nah ini, di tracking. Jadi, cara bacanya gimana? Cara bacanya ini, dari HTTPS ini, URL-nya, kalau ID trackingnya ini, yang identifier di belakang ya, paling belakang. Jadi kalau di link yang lagi teman-teman lihat ini, identifier-nya ini. Identifier-nya ini ya. Nah ini. JZ bla bla bla. Nah, maksudnya apa? Maksudnya gini, jadi setiap grup teman-teman itu kan kemarin mendaftar ada yang 1 orang, ada yang 2 orang, 3 orang, atau maksimal berlima ya rombongan ya. Nah, ID ini isinya tuh ID rombongannya teman-teman gitu. Jadi setiap grup itu unik ya, nggak ada yang sama. Nah, di ID ini saya tadi sampling aja random. Ini saya langsung mulai ya, baik. Jadi kalau ini linknya dibuka, nanti teman-teman ada di halaman namanya itu link tracking kita nyebutnya. Di VPS Migas dari tim IT, mentor, juga Mbak Rizka pengelola PKL, itu nyebutnya kita link tracking. Jadi kalau ada yang disebut oleh mentor di link tracking aja buka, nah maksudnya itu link ini. Oke, di link tracking ini saya mulai ya. Di sebelah kiri kita bisa lihat ada 5 buah submenu. Yang pertama data PKL, yang kedua peraturan PKL, yang ketiga dokumen PKL, yang keempat absensi, yang kelima kontak. Nah, ini satu-satu ya kita bedah. Yang pertama di data PKL ini kita bisa lihat ada data dirinya teman-teman ya, data instansinya teman-teman gitu. Oke, baik, saya mungkin langsung ke pokok-pokoknya aja biar nggak terlalu, penjelasannya biar gampang diserap ya, nggak terlalu abstrak gitu. Kalau di yang pertama di data PKL ini, secara garis besar teman-teman bisa lihat biodata ya, biodata instansi dan biodatanya teman-teman yang diisi di awal gitu. Nah ini, jadi kalau di link tracking ini kita bisa lihat ada 3 orang anggotanya, yaitu atas nama Asila, Aski, dan Maharani gitu ya. Nah di sini juga kita bisa lihat mentor yang udah didelegasikan itu siapa gitu. Nah di sini atas namanya itu Pak Dargo ya kalau di PPS Migas. Nah NIP-nya ini, NIP-nya beliau. Lalu lokasi PKL-nya ini gitu ya. Nah, kalau di link tracking untuk menu data PKL ini, yang paling penting itu yang perlu diperhatikan ini ya teman-teman. Ada namanya itu evaluasi kepuasan gitu, kepuasan layanan. Nah di sini teman-teman bisa isi. Isinya gimana? Kita klik aja. Saya klik di atas nama peserta Asila ya, saya klik. Nanti ini akan langsung ke redirect ke aplikasi pengisian layanan di PPSDM Migas ya. Isinya konsepnya itu kayak Google Form, tapi Google Formnya ini kita buat sendiri ya. Dari tim IT di PPSDM Migas buat sendiri, tapi secara garis besar itu seperti Google Form, pengisiannya ada nama lengkap. Ini udah nggak perlu diisi lagi nama lengkap, karena udah kita integrasi sama aplikasi PKL-nya.
Yang perlu di situ alamat, jenis kelamin, pendidikan, dan pekerjaan. Lalu kalau kita scroll lagi ke bawah, baru ini uraian-uraian butir-butirnya ya. Nah, ini nanti diisi oleh teman-teman. Oke, sampai bawah ya, semua diisi, lalu diklik submit. Nah, itu untuk link evaluasinya. Nah, jadi kalau di generalisasi, yang menu data PKL isinya untuk menginput data link evaluasi ya, menginput data evaluasi ya. Itu informasi mentor dan lokasi PKL-nya di mana gitu. Nah, oke, itu. Kalau yang kedua kita move ke submenu yang kedua, peraturan PKL. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada peraturan yang diberlakukan gitu ya saat pelaksanaan PKL. Ini monggo nanti teman-teman bisa baca. Kalau ada pertanyaan terkait administrasi, monggo ke Mbak Rizka ya. Kalau saya terkait IT-nya aja gitu. Kalau peraturan, terus tata cara nguploadnya itu yang mana dulu, itu bisa ke pengelola PKL. Tapi kalau ada kesulitan dalam penggunaannya baru bisa ke tim IT ya. Dalam hal ini tuh saya ya, Mas Ferdi ya. Oke, terus ke submenu yang ketiga, dokumen PKL. Nah, di sini kalau secara garis besarnya submenu ini yang pasti akan teman-teman gunakan gitu ya, yang mengisi ibaratnya submenu ini di dokumen PKL. Karena di sini tuh aktivitasnya ada input judul laporan, lalu ada upload laporan akhir ya di sini juga. Nah, kalau judul laporan itu nanti kan pas teman-teman pelaksanaan PKL ada kesepakatan antara teman-teman dan mentor judul laporannya apa. Nah, itu diinput di sini gitu. Nah, ini inputnya per masing-masing anggota ya. Jadi di link tracking ini ada 3 orang anggota, berarti inputnya per satu-satu. Jadi ada 3 input gitu. Nah, ini untuk judul laporannya. Terus kita ke bawah lagi, ada untuk upload dokumen akhir PKL. Formatnya PDF ya. Ukuran maksimalnya 2 MB. Guideline-nya ke apa? Guideline-nya di sini teman-teman bisa download dulu kalau mau lihat. Nah, ini saya download, saya buka guideline-nya. Mungkin kalau saya rasa teman-teman lebih jago ya kalau soal template-nya seperti apa gitu, karena mengingat juga dengan background-nya teman-teman saat ini kan mahasiswa ya, itu pasti sudah tahu gitu. Nah, ini garis besar seperti ini. Nanti biasanya ada pertanyaan, Mas, kalau guideline-nya dari kampus udah ditentuin gimana, monggo. Nah, itu bisa bisa juga mengikuti yang kampus, tapi bisa juga mengikuti yang udah kita siapin sini. Nah, ini guideline-nya. Oke, saya lanjut dulu ya, nanti kita diskusi. Di submenu dokumen PKL ini intinya itu untuk mengupload judul laporan dan laporan akhir PKL. Gitu ya, di-upload. Nanti dia akan di-approve oleh mentor gitu. Terus kita lanjut ke submenu yang keempat, absensi PKL. Nah, di sini nanti teman-teman diwajibkan mengisi kegiatan harian gitu ya. Uraian kegiatannya apa aja gitu yang dilakukan hariannya. Oke, ngisinya gimana? Kita demo, kita lihat. Kita pertama pilih namanya dulu karena di sini ada 3 orang ya di grup ini. Jadi kita pilih namanya, misalkan aja Mbak Aski. Kegiatan hari ini misalkan orientasi, mengikuti orientasi PKL. Oke, terus saya klik laporkan. Sukses. Nah, ini ya, mengikuti orientasi PKL. Nah, terus kalau dari rekap ini, nanti kan teman-teman ngisi per hari ya, per hari diisi, rekapnya mau di-download juga bisa, kita udah siapin CSV, Excel, PDF, atau mau dicetak langsung, tapi saran saya mending di-download dulu, jadi Excel atau PDF, nanti baru dicetak. Karena biasanya kalau ngikutin dari sini,
ada apa kalau isian kegiatan itu panjang itu agak kurang responsif ya. Jadi menurut saya itu kalau mau di-download mentahnya gitu Excel. Terus untuk pengisian jamnya ini maksimal, pokoknya dia hitungnya hari aktif ya. Jadi kalau sekarang tanggal 9 Mei, berarti 9 Mei itu kan jam akhirnya jam 23.59 ya. Kalau jam 00 kan udah tanggal 10. Berarti kalau teman-teman inputnya jam 00 nanti malam gitu jam 12 jam 12 malam atau jam 12 pagi bisa juga kan begitu ya. Tengah malam itu berarti udah tanggal 10. Nah, itu biasanya ada pertanyaan dari Mas peserta PKL itu, Mas itu bisa gak nginputnya backdate? Nah, ini nggak bisa. Jadi nginputnya pokoknya hari aktif. Mau malam, mau kapan, yang penting itu hari aktif ya. Jadi mau diinputnya jam 11 malam, asal memang kehendaknya kita nginput tanggal 9, berarti ya monggo kalau mau inputnya jam 11 malam juga nggak apa-apa. Cuma kalau dia udah tanggal 10 itu udah nggak bisa diedit gitu. Jadi dia hari aktif ya. Nah, ini tiga-tiganya diwajibkan input ya. Jadi di sini ada 3 peserta di grup ini. Nanti nginputnya per satu-satu. Jadi namanya Mbak Aski dulu, lalu diinput kegiatannya, terus Mbak Asila gitu. Nah, terus kita lanjut ke yang submenu terakhir, kontak pengelola PKL. Nah, di sini kontaknya ini ya, kontaknya bidang atau bagian kami yang tusinya memang terkait dengan pelayanan PKL itu. Nah, baik itu mungkin terkait IT itu saja ya. Silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan. Teman-teman bisa langsung tanya sama Mas Ferdi kalau misalnya belum paham. Ada yang tanya? Silahkan. Berarti udah jelas semua nih. Udah jelas semua kayaknya, Fer. Ini kenapa saya jelasinnya agak ini ya, agak maksudnya saya benar-benar dari kesimpulan saya simpulin lagi gitu karena dari pengalaman sebelum-sebelumnya tuh kalau penjelasannya terlalu satu-satu saya jelasin gitu, ini apa Mas, ini apa saya jelasin, itu diserapnya agak susah nanti teman-teman. Jadi tadi saya sampai membantu teman-teman tuh saya generalisasi. Jadi yang submenu ini fungsinya apa sih intinya gitu, inti-intinya aja gitu kan, peraturan ini isinya apa, ini apa. Jadi diserapnya tuh informasinya informasi penting-pentingnya aja. Jadi gampang diserap. Oke, silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyain. Ya, ini dari SMK Negeri 1 Tuban ada yang raise hand, Fer. Oke, Ya, Mas bisa silakan. di-unmute, Mas. Halo, Bisa di videonya juga bisa ditampilin ya. Bisa? Halo Mas Riki. ya Bu. Iya, oke, tanya ya. Ini saya mau menanyakan perihal itu Bu. Untuk pas foto itu diwajibkan apa tidak? Pas foto apa ya maksudnya? Yang menyerahkan pas foto warna 3x4 cm sebanyak 1 lembar. Oh, gimana, Fer? Itu yang pas foto itu apa maksudnya, Fer? Yang Ya, di nah, ini kalau peraturan PKL sebelumnya gimana Mbak Rizka? Masih relate gak kalau sekarang? Saya kurang tahu sih kalau ini. Ini kan di kayaknya lapangan ya. sudah kita nggak pernah sekarang sejak aku yang pegang itu nggak ada, Fer. Oke. Yang Jadi nanti aku menyerahkan itu. hilangin aja ini ya. Nah, yang poin 4 itu udah nggak kita pakai deh kayaknya.
Gratis untuk Ya. itu tidak usah mengumpulkan ya Bu? Nggak usah. Ya, alhamdulillah. Iya. Nggak bawa ya? Iya Bu, saya nggak dikasih tahu dari Mbak sekolah. Iya. Iya, ya. Nggak wajib kok. Nggak wajib Iya. ya, Fer, ya? Berarti ya, Fer? Iya, Mbak Rizka. Hmm. Makasih Bu. Makasih Pak. Oke, ya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Ini udah pinter-pinter berarti Mbak Rizka. Biasanya kita Kalau dibombardir ya. ya, kalau nggak ada pertanyaan, saya mau menambahkan, Fer, teman-teman, Ya. untuk terkait dengan laporan ya, laporan PKL. Nah, itu kan sudah upload ya, teman-teman sudah upload, tapi tetap harus wajib mengumpulkan laporan secara hard copy di saya dan hard cover ya, teman-teman. Dan waktunya itu maksimal 3 bulan setelah pelaksanaan PKL. Terus yang Kalau- link evaluasi itu wajib ya, Ferry ya. Link evaluasi itu wajib diisi. Nah, ini yang link evaluasi ini wajib diisi. Oke, itu aja sih. Nah, ini Pak Mut datang nggak sih, Fer? Pak Mut. Pak Mut monitor. Ada Mbak. Ada ya? Pak Mut monitor, Pak Mut. Ya, siap. Nggih. Ini Pak Mut berkenan menjelaskan yang tentang keamanan nggih, Pak, teman-teman. Nggih, monggo bisa dimulai, Pak Mut. Oke, makasih Mbak. Nggih. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami ucapkan selamat datang kepada peserta PKL di bulan Mei ini, yang mana pada siang hari ini merupakan suatu awal pembukaan. Jadi saya perkenalkan, nama saya Mujianto di Security PPSD Migas. Jadi langsung saja. Jadi langsung saja saya sampaikan pada teman-teman semua bahwa untuk langsung ke peraturan atau aturan yang kalau masuk di BPSD Migas. Yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman adalah semua peserta PKL nanti sebelum melaksanakan PKL di Migas awal adalah registrasi atau datang di pos security depan untuk melakukan administrasi, khususnya adalah nanti penukaran ID-card dengan identitas mahasiswa ataupun adik PKL yang dari SMK. Nanti akan di sana nanti akan disampaikan pada anggota atau dari tim security, tim satuan pengamanan. Nanti akan ditanyakan tentang masalah vaksin. Kalau teman-teman dari PKL belum booster, baru vaksin 1 dan 2, harus antigen, menyerahkan bukti antigen dari tim kesehatan ya, atau dari sakit. Itu yang pertama. Yang kedua, saat masuk di BPSD Migas, harus memakai jas alma mater atau mungkin memakai pakaian sekolah masing-masing. Jadi supaya untuk mengetahui bahwa adanya PKL peserta PKL yang masuk ke BPSD Migas. Kemudian harap laporan ya, adik-adik PKL harus menempatkan kalau yang bawa kendaraan memarkir kendaraannya di sebelah selatan dari kantor keamanan. Jadi di lokasi parkir yang sudah ada.
selama di lokasi PKL, hadirin tidak boleh menggunakan kendaraan atau sepeda motor masuk ke dalam lokasi PKL. Kemudian aturan lalu lintas yang harus dipatuhi juga bahwa setiap membawa atau mengendarai sepeda motor masuk ke area PPSD Migas harus menggunakan helm. Ya. Ini yang perlu saya sampaikan sebagai pintu masuk adik-adik masuk ke PPSD Migas dalam rangka PKL. Jadi harus menunjukkan identitas adik-adik nanti ditukar dengan ID card yang sudah disiapkan. Kemudian selama di dalam pelaksanaan kegiatan PKL, adik-adik diharapkan mematuhi aturan-aturan yang ada baik di lab maupun di perkantoran yang sudah dicanangkan nanti di masing-masing pembimbing, sehingga nanti adik-adik ini akan lebih nyaman, ya kan. Jadi termasuk nanti pemakaian APD, harus memakai APD dan tidak itu nanti akan ditentukan dan diarahkan pada bimbingnya masing-masing. Sementara itu informasi yang bisa sampaikan kepada adik PKL untuk terkait dengan masuk ke pintu ke kantor PPS Migas melewati pintu utama PPS Migas. Kemudian satu hal lagi yang perlu diperhatikan bahwa saat ini walaupun sudah kondisi COVID sudah enggak begitu artinya seperti yang sebelumnya, jadi tetap adik-adik untuk masuk ke area PPSD Migas dan nanti istilahnya aktivitas di dalam juga harus menggunakan atau wajib menggunakan masker. Kemudian tetap menjaga kondisi 3S-nya. Saya kira itu sementara informasi yang perlu saya sampaikan pada DPKL terkait dengan aturan yang kita canangkan. Sementara itu, kalau memang ada pertanyaan, silakan untuk diajukan langsung aja. Terima kasih. Pak Mut. Teman-teman kalau ada pertanyaan dalam hal tersebut bisa langsung disampaikan. Monggo. Mungkin sudah jelas mungkin. Sudah jelas ya berarti ya. Mungkin izin masuk. Iya, silakan Mas. Sebelumnya perkenalkan saya Mustain dari Unimus. Ingin menanyakan tadi terkait rapid atau antigen tadi ya. Itu sekiranya di tempat PPSDM menyediakan itu enggak pelayanan terkait rapid itu atau tidak? Terima kasih. Langsung Pak ya? Ya, langsung Pak. Terkait dengan antigen untuk di Bina Migas langsung aja. Di klinik Bina Migas. Klinik Bina Migas. Oh. Jadi di klinik migasnya tidak pelayanannya. Untuk lokasi dekat dari itu nggak Pak? Lokasi dekat. Ini maksudnya di mana anunya? Kosnya. Posnya. Di Perumahan Mutiara Pak. Perumahan Mutiara berarti Jalan Bypass. Nggih. Nah itu kalau di sana kan nanti turun di Jalan Diponegoro Mas tempatnya. Di sepanjang jalan itu ada kantor polisi ya, sebelum kantor polisi. Itu yang kiri jalan, kalau dari perempatan Masnya dari turun dari Wonorejo itu, nanti perempatan itu kan belok kanan ke Jalan Diponegoro, itu sebelum naik pas tanjakan itu ada Rumah Sakit Bina Migas. Ya nanti bisa di googling ya Pak Mut ya. Oh iya, itu bisa. Iya, baik. Ya, sementara itu. Iya Pak, terima kasih Pak atas informasi. Iya. Masnya belum poster Pak? Belum Bapak. Belum sempat kemarin. Ya, nanti syukur nanti bisa pada di Bina Migas mungkin melayani poster mungkin malah lebih bagus. Nah, nanti ditanyakan jadwalnya ada kok.
Iya, Bapak. Terima J, kasih. yang lain mungkin. Ada yang lain teman-teman? Saya kira tadi jelas yang saya sampaikan pada teman-teman ya. Jelas, Bapak. Terus Mbak Rika, untuk pengambilan etikat adik-adik ini mulai kapan ya? Hari ini bisa, Pak. Jadi ini bisa ya? Teman-teman kalau hari ini bisa ke kantor menukarkan ID sampai jam 4, tapi kalau seandainya mau besok pagi, nggak apa-apa. Nggih Pak, nggih, ngoten nggih Pak, nggih. Ya Mbak, bisa hari ini sampai sore bisa kita layani, asalkan membawa fotokopi jalan tinggi. Nah, kalau yang belum booster, kalau yang sudah booster bisa ditunjukkan dengan nanti peduli. Oh iya, maaf. Nanti setiap pagi masuk, nanti selalu absen dengan barcode yang sudah disiapkan. Dan kalau keluar dari PPSD Migas juga gitu. Jadi ada barcode etiketnya, itu ada barcode-nya keluar masuk. Jadi pada saat masuk absen, kemudian saat keluar juga absen. Termasuk nanti scan peduli lindungi di kantor keamanan juga. Jadi sementara itu. Ya, ada pertanyaan lagi teman-teman, ini mumpung masih bisa bertanya. Sudah jelas. Udah jelas semua ya sepertinya ini. Izin bertanya, Ibu. Oh iya, ya Mbak, bisa langsung tanyakan. Izin bertanya, berarti untuk absennya hari ini sudah diisi dengan orientasi PKL ya, Bu? Iya, iya Mas Ferdi ya, diisinya dengan orientasi PKL ya? Iya. Iya, benar Mbak. Baik, terima kasih Bu. Iya. Oh ya, satu lagi, kan nanti kan kalian ada lembar pengesahan kan ya? Tadi sudah disampaikan sama Mas Ferdi. Nah, itu kan tanda tangan 3 orang. Yang mana Fer tadi lembar pengesahan? Nah, ini kan yang bertanda tangan kan 3. Nanti seandainya sudah mendapatkan tanda tangan dari pembimbing nanti bisa di-screen ke saya. Nanti akan saya teruskan ke admin level 2 untuk melengkapi tanda tangannya ya. Jadi, ketika mengirimkan laporan PKL, lembar pengesahannya harus komplit tanda tangannya. Saya nggak mau nerima kalau nggak komplit ya. Jelas teman-teman? Baik, Bu. Ya. Nanti kalau seandainya nggak jelas, bisa ditanyakan di WA ya. Ya, Bu. Oke. Mas Ferdi atau Pak Mujianto ada penambahan? Sekarang nggak ada, saya kira itu. Ya, cukup Mbak Rizka. Oke, cukup ya. Oke, cukup. Teman-teman juga nggak ada yang bertanya lagi ya? Oke, cukup. Oke. Semoga paham semua ya ini ya teman-teman ya. Nanti kalau kayak Mas Teddy. Ya, izin bertanya Mbak, sebelumnya perkenalkan nama saya Teddy Rizky Ramadan dari Universitas Islam Indonesia. Ingin bertanya mengenai itu Mbak, mengenai data PKL. Kemarin ketika saya mendaftar di linknya, itu saya mendaftar di workshop instrumen. Nah, ketika setelah keluar jawaban dari PPSDM-nya, itu berubah jadi workshop mekanik. Itu gimana ya Mbak?